saya melakukan pembimbingan dan membantu anak dalam proses pembelajaran online, karena di sekolah anak tersebut hanya diberikan tugas oleh gurunya. Ini dibaca, terus nanti gunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang informasi penting. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan. Dan terus di Jalan Pegangsaan Timur kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai orang tua dari anak tersebut mengenai pendampingan bimbingan proses pembelajaran online. Apakah Ibu selalu mendampingi anak saat belajar online? Iya, selalu. Bagaimana proses pembelajaran anak ketika pembelajaran online berlangsung? Ya, harus sabar dan membujuknya, karena kalau di rumah anak suka agak males lah gitu. Beda sama di sekolah. Apakah ada keluhan dari Ibu selama pembelajaran online? Ya, banyak sekali. Karena keterbatasan saya, kadang kalau misalkan anak kurang paham, saya juga tidak mengerti, jadi harus gimana gitu. Dilanjut dengan pengisian angket untuk mengetahui penilaian orang tua terhadap pembelajaran online yang sedang dijalani. Tidak lupa juga saya memberikan tips untuk orang tua dalam membimbing pembelajaran online. Yang pertama, menjelaskan situasinya. Jadi Ibu bisa menjelaskan kalau situasi kali ini itu harus online gitu. Jadi anak tuh harus mau tidak mau semangat walaupun pembelajarannya online. Lalu juga membuat jadwal teratur. Jadi Ibu membuat jadwal yang pertama seperti harus belajar berapa jam sekali, misalnya seperti itu. Terus istirahat, boleh main game misalnya berapa jam sekali. Seperti itu biar nanti anaknya jadi teratur belajarnya. Rekan-rekan, di sini saya juga membantu anak tersebut untuk mengerjakan tugasnya, karena gurunya hanya memberikan tugas, tidak pembelajaran atau tidak materi. Jadi tumbuhan itu bakal beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, misalnya itu di panas, nah tumbuhan itu bisa menyesuaikan seperti kaktus. Itu tumbuhannya tuh kenapa kayak ada duri-duri, nah mengurangi penguapan di dalam kaktus, karena kaktus juga butuh air yang banyak. Terus juga dalam buku tugasnya dua contoh aja. Tadi Teteh udah nerangin kaktus. Nah, kaktus tuh dapat beradaptasi Di sini saya mewawancarai ibu dari anak tersebut mengenai pendampingan pembelajaran secara online. Apakah ibu menjadi lebih bersemangat, anak ibu menjadi lebih semangat dalam belajar online? Terkadang. Bagaimana cara ibu membuat suasana menjadi nyaman saat belajar? Dengan santai agar tugasnya selesai dengan baik. Apakah pekerjaan ibu berpengaruh terhadap keberlangsungan belajar anak? Ya. Dilanjut dengan pengisian angket untuk mengetahui penilaian orang tua terhadap pembelajaran online yang sedang dijalani.
Saya juga memberikan tips untuk ibunya dapat melakukan pendampingan dengan baik. Bantu anak dalam belajar. Nah, seperti yang tadi, ibu harus mendampingi anak selalu saat belajar, karena memang tidak ada guru dan tidak ada teman yang mendampingi anak. Jadi mau tidak mau ibu yang harus mendampingi. Lalu manfaatkan media pembelajaran daring seperti di YouTube, lalu di Google banyak, lalu juga sekarang di Instagram, di TikTok banyak sekali pembelajaran untuk anak. Rekan-rekan, di sini karena anaknya memiliki tugas praktik, jadi saya mendampingi anak dan membantu anak untuk melakukan tugas praktik olahraga, yaitu berjalan. Angkat kaki, coba jalan ke depan, tuh ke belakang, ke pinggir, ya ke pinggir. Ya, kalau berjalan tuh tangan tuh ini mengayun, tangan mengayun. Coba tangan ini setara dengan kaki ini, tangan kanan kakinya kiri, tangan kiri kakinya kanan. Tuh. Kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai orang tua dari anak tersebut mengenai pendampingan. Apakah ibu merasakan kelebihan dari pembelajaran online? Tidak. Bagaimana cara ibu memberikan motivasi terhadap anak agar anak lebih bersemangat dalam belajar? Memberi hadiah paling. Apakah menurut ibu pembelajaran secara online efektif untuk dilakukan? Tidak, sama sekali. Dilanjut dengan pengisian angket untuk mengetahui penilaian orang tua terhadap pembelajaran online yang sedang dijalani. Tak lupa juga saya memberikan tips untuk orang tuanya agar dapat mendampingi atau membimbing gaya belajar anaknya ibu dengan jadi, baik dan tepat. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama visual, yaitu anak itu biasanya membaca lebih paham gitu saat mereka membaca. Lalu auditori itu anak mendengar, dia lebih paham saat mendengarkan gitu. Adapun kinestik, dia itu lebih paham saat menerima informasi melalui aktivitas. Kalau anak ibu itu tipe yang kinestik. Lalu beri waktu istirahat, jadi istirahatnya jangan terlalu lama, juga jangan terlalu sempit. Lalu menciptakan suasana rumah yang nyaman saat belajar. Jadi apapun keinginan anak agar dia ingin belajar, jadi kita ikuti saja seperti itu. Lalu juga selingi dengan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain games atau memberi hadiah. Lalu juga berikan pujian. Jadi setiap anak sudah melakukan hal-hal yang seperti belajar ataupun seperti menulis, ibu harus memberikan pujian kepada anak ibu. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.